Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang jangan menganggur Bapak Ibu Saudara. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Dikatakan selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menjadi seorang yang malas, menjadi seorang hamba yang malas Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-9, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Kemudian kita lanjutkan di dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-24. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang hanya bermalas-malasan. Mengapa kadang-kadang anak-anak Tuhan, bahkan seringkali anak-anak Tuhan bermalas-malasan dalam hal rohani? Mungkin di dalam bekerja Bapak Ibu Saudara kita rajin giat, tetapi dalam hal rohani berapa banyak anak Tuhan bermalas-malasan secara rohani? Karena apa? Tertipu dengan pikiran dan perasaan hatinya sendiri. Pikirannya karena menganggap sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Bahkan kadang-kadang dipengaruhi oleh perasaan hatinya. Banyak orang yang berbuat jahat dan menyakiti hati kita, sehingga perasaan hatinya menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Menjadi dingin. Akibatnya dingin, menjadi acuh tak acuh, malas melakukan sesuatu, percuma. Bahkan pikiran orang-orang liberal, yang penting saya berbuat baik, tidak menyakiti hati orang lain, itu sudah cukup. Tetapi orang yang bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu kepada Tuhan, yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, itu adalah seorang hamba yang malas. Hamba yang malas itu jahat di hadapan Bapa dan sangat memalukan bagi Bapa. Seperti dikatakan di dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Pelahap itu adalah orang-orang yang hanya bermalas-malasan. Mereka hanya melahap makan hal-hal dunia, tetapi tidak mau bekerja untuk hal-hal yang kekal. Karena itu firman Tuhan katakan, ayo bekerja sekuat tenaga, pumpung hari masih siang. Pumpung masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara. Apalagi saat ini akan menjelang Natal Bapak Ibu Saudara. Kita pakai waktu yang Tuhan berikan untuk memenangkan jiwa. Jangan sampai datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Oleh karena itu firman Tuhan katakan apa? Kita harus melakukan kehendak Bapa. Bukan cuma berseru Tuhan, Tuhan, seperti dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 dan 24 Bapak Ibu Saudara. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang mau melakukan kehendak Bapa. Seperti putra manusia Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai 35 Bapak Ibu Saudara. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Apa itu melakukan kehendak Bapa? Mata kita selik bisa melihat ladang di sekitar kita. Ladang itu sudah mulai menguning. Padi itu siap untuk dituai. Janganlah kita menjadi hamba yang malas, tetapi biarlah kita mumpung hari masih siang Bapak Ibu Saudara. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Ayo kita bekerja untuk Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Bukan cuma berseru-seru, tetapi sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa. Dan orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa, yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Bapa, itulah orang-orang yang berhak menerima hak waris kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati.